bagus banget ya kisahnya. Tapi ini juga mungkin saya rasakan di rumah gitu ya, karena cinta saya dengan suami juga kayaknya diuji. Karena terlalu sering bertemu 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kamu begitu ya pindah kamar lah. Oh iya, ya kan bisa kan? Ada ruang sendiri Ada tuh ruang biasanya sendiri. dibutuhkan gitu loh. Itu dia ya. Tapi kita juga berbicara mengenai keluarga gitu kan. Sekarang seperti yang Sanas bilang, ada yang merasa memang lagi deket banget karena jarang ketemu. Tapi ada juga yang tiap hari gitu ketemu terus, begitu ya 24 jam. Nah ini kita juga berbicara mengenai Sandra Dewi, yang sekarang juga tentunya berada di rumah. Dan banyak sekali hal-hal yang diajarkan kepada sang putranya, termasuk untuk belajar menabung sejak dini, sejak Wah, kecil. Supaya keren kayak bapaknya, banget. kayak ayahnya, bisa beli pesawat. Ih, keren banget. Nabungnya itu dari kapan kalau bisa beli pesawat Ya gitu? nggak tahu juga sih ya, dari 2 bulan yang lalu kali. Baiklah, tapi informasi ini jadi informasi terakhir di Insert hari ini. Ya. Jangan lupa nanti masih ada Insert Today jam 3 dan juga nanti malam kita akan live di Instagram di Insert langsung dari rumah. Jadi ditungguin. Jam 7 ya? Jam 7 malam hanya di Trans TV milik kita bersama. Selamat siang. Sandra Dewi sepertinya salah satu artis yang sudah memiliki kehidupan yang sempurna. Mulai dari berkah Tuhan yang memberinya wajah cantik, suami idaman yang sayang keluarga, kehidupan ekonomi di atas rata-rata, hingga 2 anak yang sedang lucu-lucunya. Wanita berdarah oriental ini diketahui sangat sederhana dalam menjalani hidup, meski memiliki harta yang berlimpah. Namun siapa sangka dengan kondisi ekonomi yang serba berkecukupan, ternyata Sandra Dewi sudah mengajarkan sang anak untuk menabung sejak masih bayi. Aku sama suami kan, kita berdua kan memang suka banget lah, maksudnya yang namanya nabung gitu. Kemudian kita berdua kan kerja keras, bukan yang dapat warisan dari orang tua kan enggak. Jadi kan kita memang dua-duanya tuh bekerja sendiri, kemudian kita pengen anak-anak kita juga punya penghasilan sendiri juga, dan uangnya mereka ini mereka tabung sendiri. Jadi aku pengen anak-anakku ini tahu mereka udah punya tabungan, kalau mau beli apa-apa ya pakai tabungannya itu, pakai uang sendiri gitu. Dengan bermodalkan keinginan ini, lantas apa yang dilakukan oleh Sandra kepada anak-anaknya agar selalu senantiasa menabung? Ketika mereka mendapatkan rezeki, nah itu aku masukin ke tabungan masing-masing. Dan menurutku mereka kan anak cowok ya, apalagi nanti kalau sekolah di luar, misalnya sekolah di luar, kemudian punya pacar gitu, traktir pacarnya, apalagi untuk menikah nanti, apalagi anak cowok ini harus men-take care semuanya gitu. Jadi menurut aku ya mereka diajarkan bertanggung jawab. Aku sama papanya ini bukan anak siapa-siapa, bukan anak konglomerat ini itu. Jadi anak-anakku juga harus bisa bertanggung jawab sama uang sendiri. Dia dari lahir aja banyak yang kasih angpau-angpau gitu. Kemudian kemarin tahun baru Imlek juga dapat angpauan. Uang kayak gitu kan masa aku ambil kan nggak mungkin gitu kan. Itu kan orang kasihnya buat anak, jadi semuanya kita tabungin gitu. Uang yang ditabung Sandra ke tabungan anaknya masing-masing ini didapatkan dari rezeki yang tak terduga. Bahkan angpau-angpau yang didapat anak-anaknya sejak kecil sudah dimasukkan ke tabungan pribadi baby Rafael dan baby Mikael. Tak hanya berasal dari angpau yang diberikan orang saja, sumber uang pun diperoleh dari honor syuting dan kontrak sebagai brand ambassador dari beberapa produk. Lantas apakah hal ini memang merupakan keinginan Sandra Dewi dan sang suami? Iya, sebenarnya papanya memang nggak boleh anaknya kerja atau syuting gitu ya. Dia bilang kan anak-anak masih kecil dan lagi orang tuanya masih bisa menghidupi anak-anaknya dengan cukup. Kenapa anak-anakku harus ikut aku syuting? Aku bilang anak kamu tuh cuma 2 jam main di lokasi terus menghasilkan uang gitu, dan aku juga nggak ngambil sama sekali uangnya mereka gitu karena mereka punya tabungan sendiri. Meski sudah mengajarkan sang anak untuk bekerja dan menabung sedari kecil, nyatanya pelajaran hidup mereka tak berhenti sampai di situ saja. Sandra Dewi yang mengaku sebagai orang yang hemat juga memberlakukan hal ini kepada anak-anaknya. Meski nyatanya mereka memiliki uang sendiri, Sandra Dewi tetap membatasi pengeluaran sang anak dalam hal membeli mainan. Anakku minta main ke mall gitu. Aku batasin beli mainan berapa, terus papanya bilang kenapa dibatasin, kan anak kamu udah kerja. Dan memang dia sekolah pun itu semua pakai uangnya dia gitu bayarnya. Jadi papanya bilang kalau anak kerja berarti kamu masih kasih reward juga ya, maksudnya kayak dia minta mainan ya dikasih.
I remember the night we brought you home like it was yesterday.